Shalom lover, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh lovers kita yang cantik-cantik dan penuh semangat. Pemirsa, saat ini bersama kita hadir seorang istri hamba Tuhan yang memiliki semangat yang tinggi di dalam pelayanannya, yaitu Ibu Citra Somawira Sihombing Boru Pardosi. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama lovers dan pemirsa dimanapun berada. Pemirsa, ucapan terima kasih dan doa kami atas bertambahnya dukungan yang diberikan kepada kami baik lisan maupun melalui kolom komentar berupa respon positif yang membuat kami bersemangat lagi dalam pelayanan ini. Sebagaimana dukungan pemirsa adalah berkat bagi kami, akan lebih bertambah berkat bagi pemirsa bila mana pemirsa membagikan channel kita ini kepada keluarga dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita menyapa para lovers kita. Shalom Ibu Erita, apa kabarnya saat ini? Salam Ibu Tina, lovers dan pemirsa dimanapun berada. Salam jumpa kembali, senang kita bertemu untuk belajar firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Citra Sihombing. Shalom Ibu Tina, shalom lovers, shalom pemirsa Love Channel dimanapun Anda berada. Salam penuh sukacita, penuh kedamaian. Mari bertumbuh bersama dengan Tuhan melalui belajar firman-Nya. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Terima kasih Ibu Citra Sihombing. Shalom Ibu Rina, apa kabar saat ini? Shalom Ibu Tina, shalom lover, shalom pemirsa dimanapun berada. Kabar baik, mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dengan saya, Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Matahari terbenam, tanda hari menjelang malam, menghadap Ilahi dalam kesendirian. Hati Yakub resah di dalam gelapnya malam, mencari petunjuk Tuhan, bergumul semalaman. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan memulai pembahasan ini, kita akan berdoa. Kami persilakan kepada Ibu Erita memimpin kita di dalam doa. Baik, kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan oleh karena pada saat ini kami masih Engkau izinkan untuk menikmati berkat-Mu. Saat ini kami akan menyampaikan firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan dimanapun berada. Berkati kami Tuhan, persiapan yang sudah kami lakukan, biarlah boleh kami sampaikan firman Tuhan ini dengan baik, sehingga kabar kebenaran ini boleh membawa berkat bagi masing-masing kami. Terpujilah Engkau ya Allah, inilah doa dan permohonan kami. Kami sampaikan hanya melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun berada, saat yang indah ini kita sudah masuk kepada pelajaran ke-10, triwulan kedua tahun 2022. Yang berjudul Yakub Israel. Sebagai ayat inti kita tertulis di dalam Kejadian 32 ayat 8. Demikian, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel.
sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sebagaimana sepekan yang lalu kita mempelajari pelajaran yang ke-9 adalah melanjutkan ya, bagaimana pergumulan kembali Yakub untuk menuju Bonapasogit atau negeri leluhurnya atau nenek moyangnya, meninggalkan Laban sang mertua di Haran. Dia masuk dalam pergumulan baru, yaitu bagaimana dia mau bertemu dengan abangnya Esau yang menjadi korban pengkhianatan atau korban penipuan Yakub. Bagaimana Yakub membuat strategi agar dia diterima oleh abangnya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, untung bagi Yakub. Ingat, kita sudah mendengar pada pelajaran yang lalu bahwa Yakub sudah hidup oleh iman, sudah hidup selalu melihat petunjuk Tuhan. Itulah keuntungan bagi Yakub. Di tengah ketakutan mengenai apa yang akan datang, Tuhan Allah telah menampakkan diri ya kepadanya dengan sebuah insiden yang merupakan awal dari apa yang kemudian dikenal sebagai waktu kesusahan bagi Yakub. Mari pemirsa Love Channel Medan yang kami kasihi, rangkaian demi rangkaian pelajaran akan disampaikan oleh lovers kita. Untuk itu, saat ini kita akan mendengarkan satu ulasan dengan judul Bergumul dengan Allah yang akan disampaikan oleh Ibu Erita. Kepada Ibu Erita, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers dan pemirsa. Bergumul dengan Allah. Sebenarnya disinilah kisah Yakub memiliki pengalaman lain dengan Tuhan. Pada pembahasan pelajaran ini, mari kita baca kitab pada Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 dan dalam Hosea 12 ayat 3 sampai dengan 4. Dibaca ya. Baik, pada perikop ini Yakub sang penipu yang tertipu seperti yang Ibu Tina tadi sampaikan akhirnya meninggalkan Laban pamannya yang sekaligus mertuanya. Dia bawa keluarganya dan semua miliknya. Dia bawa yang tujuannya pulang kampung. Dan kita bisa memahami ya, kenapa betapa Yakub mengalami tekanan mungkin tingkat tinggi. Lebih bagus dia pulang daripada tinggal dengan Laban. Baik lovers dan pemirsa, pada kitab Kejadian 32 ayat 24, disinilah kita dapati kisah yang menakjubkan atau gambaran rohani yang sebenarnya yang dialami Yakub dalam kehidupannya. Boleh saya baca ya, Kejadian 32 ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Disinilah poinnya itu Ibu Tina. Pertama, Yakub bergulat dengan seorang laki-laki. Kalau kita pahami kalimat bergulat, maka makna konotasinya atau kalimat kiasannya, pergulatan itu membangkitkan sebenarnya kehadiran ilahi dalam diri Yakub itu sendiri. Kita tahu bahwa Yakub adalah seorang yang senang bermeditasi, senang berdoa. Nah, konotasinya disinilah pergumulan hidupnya. Lalu bahasa yang sama yang diungkapkan Yesaya pada Yesaya 53 ayat 3 kalau kita baca di situ tentang hamba yang menderita. Bahwa Tuhan dikatakan mengambil rupa manusia untuk berhubungan dengan manusia. Kemudian poin selanjutnya seorang laki-laki. Yakub diserang oleh musuh. Disebut di situ seorang yang misterius. Namun Yakub menggambarkan laki-laki itu sebagai Allah. Catatannya memang bahwa Yakub menang gulat malam itu. Jelas
penggambaran pada pergulatan itu Yakub dilepaskan pangkal pahanya ya, terpelecok sehingga Yakub tidak bisa berdiri lagi. Sehingga harus memeluk erat sosok Allah yang dihadapinya. Dalam konteks itu memang tidak bisa menghentikan Yakub tanpa melukai Yakub. Memang seandainya Allah mau memenangkan pergulatan itu, ya bisa saja Allah menang ya, menang pada saat itu. Namun pada akhirnya Allah membuat pangkal paha Yakub terpelecok. Dan Alkitab menggambarkan ada urgence di mana Allah harus meninggalkan Yakub sebelum fajar menyingsing. Jadi dari kisah Yakub ini memang peringatan kepada kita semuanya, bisa saja dalam kehidupan kita ini banyak pergumulan dalam hidup kita. Kita sering melawan atau tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Nah, di sini digambarkan Allah itu memang sabar untuk menanti kesetiaan kita. Jadi intinya Yakub bergumul melawan manusia dan Allah, dan Yakub menang. Yakub bukanlah menang dalam pergulatan. Artinya Yakub itu bergumul melawan manusia karena ia menipu ayahnya, ya, ayahnya Ishak. Dan ia mengambil hak kesulungan Esau dengan menukarkan sup kacang merah. Demikian sehingga Esau sangat membenci Yakub dan memburu Yakub kemana-mana. Dan pada saat yang sama Yakub juga melawan Allah karena apa yang diperbuat Yakub itu bukanlah hal yang berkenan di hadapan Allah. Jadi pada akhirnya jalur keturunan Abraham melalui Ishak hanya ada 2 orang. Jika bukan Esau, maka Yakub yang akan menjadi jalur keselamatan itu. Jadi disinilah terlihat bahwa Yakub lebih menghargai berkat Allah dibanding Esau. Esau menganggap ringan berkat itu sampai ia kehilangan berkat itu. Berbeda dengan Yakub yang sangat menginginkan berkat dari Allah, bahkan Yakub sampai berani membahayakan nyawanya demi mendapatkan berkat dari Allah. Inilah yang disebut kemenangan Yakub itu, Ibu Tina. Dan bukti bahwa Yakub telah diampuni adalah perubahan namanya dari yang mengingatkan akan dosanya menjadi nama yang memperingati kemenangannya. Jadi namanya dari Yakub menjadi Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita, Ibu Tina, ya. Bahwa Tuhan juga merindukan perubahan kehidupan kita dari yang banyak menyimpan dosa kesayangan. Tuhan mau kita juga menang dalam kehidupan kita. Demikian yang mungkin boleh saya sampaikan, Ibu Tina, dalam bergumul dengan Allah. Terima kasih. Terima kasih Bu Erita, penjelasan yang sangat menarik, mendalam, dan cukup jelas. Sehingga seperti sepekan yang lalu saya ingat sekali berkat yang diberikan oleh Ibu Theodor, bahwa Erita pemenang, Ibu Rina pemenang, dan Tina pemenang. Terlebih Ibu Pendeta Citra Somawira pemenang. Puji Tuhan ya, kita harus menjadi pemenang. Puji Tuhan. Pemirsa, mari kita maju terus dalam kehidupan menjadi pemenang. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan satu judul yang luar biasa, karena ini juga salah satu pergumulan Yakub, yaitu kakak beradik bertemu. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Tina. Lovers, kita sampai pada judul kakak beradik bertemu. Setelah 20 tahun Yakub meninggalkan kampung halamannya, sekarang dia disuruh Tuhan untuk pulang ke negeri asalnya. Jadi Yakub dan keluarganya pulang kampung. Tapi di perjalanan ada beberapa pelayan Yakub yang memberitahu bahwa kakakmu Esau berada di sini bersama 400 orang karena Esau sedang dalam perjalanan dari Edom. Yakub terkejut dan khawatir kalau abangnya itu Esau menyakiti dia dan keluarganya. Lalu dia melakukan 3 hal. Yang pertama, dia menghadap Tuhan dengan merendahkan diri. Dia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Yang kedua, dia mengirimkan banyak hadiah kepada Esau
untuk menunjukkan bahwa dia memiliki itikat baik. Yang ketiga, dia menyusun rombongan sebaik mungkin kalau-kalau kakaknya itu menyerang mereka. Kemudian setelah pagi hari, Yakub melihat Esau dari kejauhan bersama 400 orang bersamanya. Yakub pergi terlebih dahulu, dia meninggalkan keluarganya. Lalu setelah dia bertemu dengan Esau, dia membungkuk selama 7 kali. Dan tidak disangka, Esau berlari menemui Yakub dan memeluknya. Kakaknya itu menangis dan mereka berdamai. Kejadian 33 ayat 3. Kemudian Yakub berkata kepada Esau, dengan melihat mukamu, bagiku merasa melihat Allah. Pengalaman Yakub tentang pengampunan Tuhan di Peniel, di mana dia melihat wajah Tuhan, sekarang terulang dalam bentuk pengampunan kakaknya. Sekarang dia telah diampuni Tuhan, juga telah diampuni kakaknya. Sekarang Yakub lebih mengerti dari sebelumnya arti kasih karunia. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, kita mau belajar kenapa Esau mau mengampuni kakaknya setelah apa yang dilakukan terhadapnya. Dia merampas yang bukan miliknya. Awalnya Esau ingin membunuh Yakub, tapi setelah beberapa lama kepergian Yakub dari rumah, Esau mendengar kalau Ishak dan Ribka tidak menyukai istri-istrinya. Esau, disitulah dia menyadari sebuah kesalahan, seperti teguran keras kepadanya untuk melakukan perubahan. Pemirsa Love Channel, ketika sebuah berkat meninggalkan kita dan diambil orang lain, pernahkah kita berpikir, cek pribadi kita dan bertanya, mungkin ada suatu hal yang membuat kita tidak pantas untuk mendapatkan berkat itu. Di banyak keluarga sering terjadi perebutan harta yang berujung perkelahian, dan ada yang sedih bilang, mardomu ditaruh narara. Pemirsa, kita harus belajar dari Esau supaya kita hidup lebih baik. Karena damai itu indah. Apa yang kita mau pelajari dari Yakub? Yang pertama, jangan mendendam. Karena dendam tidak akan mengembalikan milik kita. Yang kedua, merelakan apa yang terjadi. Kita pasti bisa. Yang ketiga, pelajari introspeksi diri. Mungkin ada yang salah dengan kita. Yang keempat, mengampuni. Semoga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Rina. Satu pertemuan yang sangat mengharukan. Titik poin yang saya dapat tadi, ternyata Yakub dan Esau sama-sama introspeksi diri. Ya, memang kalau kita memiliki introspeksi diri dan berserah kepada Tuhan ya, tadi di dalam doa, semuanya menjadi berkat. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan berkat dari penjelasan Ibu Rina. Saat ini pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan satu ulasan bagaimana pergumulan kembali, yaitu dari Ibu Citra yang berjudul pencemaran terhadap Dina. Kami persilakan Ibu Citra Sihombing. Baik, terima kasih Ibu Tina. Sangat baik pembahasan yang kita sudah dengarkan dari Ibu Erita dan Ibu Rina. Dan saat ini kita akan lanjutkan dengan judul pencemaran terhadap Dina. Peristiwa ini diangkat dari kitab Kejadian 34. Dalam perjalanannya dari Padang Aram, sampailah Yakub dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan. Lalu dibelinya sebidang tanah dari Hemor, dan Yakub tidak lupa kepada Allah, sehingga ia mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Dan ini menunjukkan betapa Yakub bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini ada yang istimewa yang kita bisa pelajari dari Yakub, bagaimana dia selalu bergantung kepada Tuhan. Dan ditunjukkan dengan dia selalu di mana dia berada, dia akan mendirikan sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Lalu mari kita masuk ke dalam fokus pelajaran kita pada hari ini. Kejadian 34 menuliskan pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Yakub yang lahir dari istrinya Lea. Dina pergi untuk mengunjungi perempuan-perempuan yang ada di negeri itu.
ketika terlihat oleh Sikem ini anak Hemor, di mana Hemor adalah raja di negeri itu. Jadi kalau kita lihat Yakub dia berada di sebuah tempat yang bernama Sikem. Jadi ada Sikem yang menunjukkan arti sebuah tempat, lalu dilanjutkan lagi Sikem yang artinya seorang anak Hemor. Ya, Hemor itu adalah raja di negeri itu. Lalu ketika dilihatnya Dina, maka dilarikannya lah Dina dan diperkosanya. Sikem sangat menyukai Dina, sehingga dia beranikan katakan kepada ayahnya Hemor, ambillah gadis ini untuk menjadi istriku. Lalu ketika Sikem sudah sampaikan kepada ayahnya, lalu Hemor mendatangi Yakub untuk berbicara kepada Yakub, menyampaikan apa maksud dan tujuan karena anaknya Sikem menyukai anak perempuan Yakub. Dan kedatangan mereka ingin meminang Dina. Waktu yang bersamaan ketika mereka datang berjumpa dengan Yakub, ternyata anak laki-laki Yakub juga baru pulang dari padang. Dan setelah mereka mendengar bahwa adik perempuan mereka telah dicemari oleh Sikem, maka abang-abang Dina ini menjadi sakit hati dan sangat marah. Lalu Hemor menyampaikan kepada Yakub, hati anakku Sikem mengingini anak perempuanmu. Kiranya engkau memberikan dia untuk menjadi istri anakku Sikem. Dan Hemor mulai memberikan penawaran, tinggallah bersama kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalani negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Pemirsa lovers dimanapun Anda berada, tidak hanya penawaran itu yang Hemor, ayah Sikem katakan. Sikem juga mengatakan kepada Yakub dan juga di hadapan abang-abangnya Dina. Kejadian 34 ayat 11 menuliskan, Sikem katakan, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikannya. Asal Dina menjadi istriku. Luar biasa pemirsa. Hati Sikem sangat terpikat dan menyukai Dina. Lalu dilanjutkan dalam cerita ini, abang-abang Dina ketika mendengar bahwa Sikem, ayahnya Hemor datang untuk meminang adik perempuan mereka Dina, lalu abang-abang Dina memberikan ada satu syarat yang harus mereka turuti. Apa syarat itu? Agar setiap laki-laki yang ada di negeri itu harus terlebih dahulu disunat. Tidak hanya Sikem, tetapi semua laki-laki yang ada di tempat itu. Dan permintaan dari abang-abang Dina, ketika semua laki-laki itu akan disunat, maka mereka akan memberikan adik perempuannya untuk menjadi istri Sikem. Syarat ini akhirnya diterima oleh Hemor, ayahnya Sikem, dan mereka sampaikan kepada semua laki-laki yang ada di tempat itu bahwa mereka harus disunat. Sehingga ketika semua laki-laki penduduk yang ada di negeri itu disunat, maka kita akan menjadi satu bangsa dengan Yakub dan keturunannya. Pemirsa lovers yang diberkati Tuhan. Tetapi ternyata syarat dan ketentuan yang diberikan oleh abang-abang Dina itu ternyata hanya tipu muslihat belaka. Karena ternyata pada hari yang ketiga dituliskan firman Tuhan, ketika hari yang ketiga, ketika setiap laki-laki penduduk di negeri itu sedang mengalami kesakitan, maka anak laki-laki Yakub yang bernama Simeon dan Lewi, mereka datang dengan pedangnya, tidak takut-takut membunuh semua laki-laki yang ada di negeri itu. Hemor, Sikem dibunuh dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun menjarah semua yang ada di negeri itu. Kambing, domba, lembu, sapi, keledainya,
segala kekayaannya mereka ambil dan mereka bawa pulang. Kalau kita lihat dalam peristiwa ini, pemirsa lovers yang diberkati Tuhan, tindakan balasan yang dilakukan oleh abang-abang Dina, perbuatan Simon dan Lewi, itu adalah satu pembalasan yang lebih kejam dari perbuatan hina yang dilakukan Sikem. Dan ketika Yakub mengetahui apa yang telah dilakukan oleh kedua anak laki-lakinya, ketika dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh Simeon dan Lewi, maka hati Yakub merasa semakin tertekan. Dalam Kejadian 34 ayat 30, lalu Yakub katakan kepada anak-anaknya, dia katakan, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Pemirsa, pelajaran hari ini, pelajaran hari Selasa, membawa kepada satu aplikasi yang harus kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kerinduan Yakub, dia ingin hidup berdamai. Sebagaimana Yakub ingin berdamai dengan dirinya, dia juga ingin berdamai dengan abangnya Esau. Bahkan dalam peristiwa ini juga saat menunjukkan ada satu kerinduan dan keinginan bagaimana Yakub juga ingin berdamai dengan sesama. Ibu Tina, mungkin ini yang boleh saya sampaikan dalam pelajaran kita hari Selasa, pencemaran terhadap Tina. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra Sihombing untuk penjelasan yang begitu dalam. Bukan hanya Yakub ya, Ibu Pendeta, saya aja merasa tertekan nih atas perbuatan Simeon dan Lewi. Belajar dari mana ya? Kedua putranya ini ya. Aduh, luar biasa. Untuk itu Ibu Citra, bolehkah saya bertanya bagaimana seharusnya tindakan kita? Jika kita disakiti, dijahati, dihina, bahkan dipermalukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira bagaimana Ibu? Baik, terima kasih Ibu Tina, pertanyaan yang sangat baik. Memang kehidupan manusia penuh dengan pergumulan. Kita hidup dalam roh dan daging. Pertanyaan yang disampaikan Ibu Tina, bagaimana seharusnya tindakan kita dalam hal ini jika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita dicaci, dipermalukan, bahkan dijahati. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tidak hanya sampai di sini. Rasul Paulus juga menasehati, jangan membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Para pemirsa lovers yang dikasihi Tuhan, memang tidak gampang menerima bila kita disakiti orang, bila kita dijahati orang, kita dihina bahkan dipermalukan. Tetapi kita ingat, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mungkin hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak mengenakkan di dalam hati kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, membenci kita, menjahati kita, mempermalukan kita, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan, supaya tindakan-tindakan yang kita akan lakukan adalah tindakan-tindakan yang bijaksana. Sehingga kita akan mengalami ada kebahagiaan, ada kedamaian di dalam hati kita. Sekalipun kita hidup di dalam banyak pergumulan. Kiranya Tuhan memberkati semua pemirsa lovers dimanapun berada. Dan jawaban ini biarlah boleh kita aminkan.
sehingga kita akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati kita. Terima kasih Ibu Tina, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, amin. Ibu Citra, terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa, telah menjadi berkat bagi kita semua. Baik pemirsa Love Channel Medan, kita lanjutkan pelajaran kita dengan satu ulasan penyembahan berhala yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, kita sampai pada judul penyembahan berhala. Tuhan mendesak Yakub untuk meninggalkan Sikem dan kembali ke Betel untuk memperbaharui perjanjiannya. Tuhan menyuruh setelah sampai di sana, dia harus membangun mezbah. Dan perintah selanjutnya adalah bahwa Yakub harus menyingkirkan berhala Kanaan. Yakub menyingkirkan berhala itu dari dalam kemah dan hati bangsanya yang telah dirampas dari kota Sikem dan dewa-dewa rumah yang telah dicuri oleh Rahel. Berhala-berhala itu telah disimpan dan mungkin telah disembah. Ketika Yakub menaati Tuhan dan melanjutkan kehidupannya sesuai dengan perintah Tuhan, akhirnya Tuhan campur tangan dengan kedahsyatan dan mempengaruhi semua orang di sekitar mereka. Tidak ada yang berani menyerang mereka. Kita boleh baca dalam Kejadian 35 ayat 6. Yakub beribadah bersama-sama dengan keluarganya, menunjukkan bahwa persatuan keluarga telah dipulihkan, bahwa hubungan yang sebelumnya terputus selama beberapa waktu ini telah pulih. Aplikasi dalam kehidupan kita yang bisa kita ambil dari penyembahan berhala, agar kita jangan sampai punya berhala di rumah, bahkan di dalam hati kita. Jika memang ada, Tuhan mau kita membuangnya. Dan kita hanya boleh menyembah Tuhan yang hidup, bukan berhala dalam bentuk apapun. Karena Tuhan tidak menyukainya. Karena mungkin saja kita punya berhala terselubung. Dan jika kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kita, memberkati keluarga kita, sama seperti memberkati keluarga Yakub. Dan itulah yang diinginkan semua orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina, satu penjelasan yang luar biasa ya. Bagaimana Allah adalah menginginkan satu-satunya yang disembah oleh setiap insan ya. Untuk itu Yakub diminta membuang semua berhala, terutama Rahel ya, mencuri berhala dari bapaknya yaitu Laban. Baik pemirsa, untuk itu ada satu mungkin yang kita perlu tahu ya Ibu Rina, mungkin ini pertanyaan ya Bu Rina, kira-kira seperti apa berhala terselubung itu di waktu saat ini begitu? Baik Ibu Tina, terima kasih buat pertanyaannya. Berhala terselubung sekarang ini adalah apapun yang kita buat lebih penting daripada Allah. Dalam Matius 10 bahkan keluarga pun bisa jadi berhala. Bahkan saat kita melayani pun ketika kita tidak mengutamakan Allah, itu juga bisa jadi berhala. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih Bu Rina, penjelasannya cukup baik. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita dipandu ya dengan pelajaran ini bagaimana kita mendekati Tuhan dengan seluruh jiwa kita. Sehingga Tuhan apa dikatakan? Tuhan yang akan melakukan untuk kebaikan hidup kita. Terima kasih Ibu Rina. Pemirsa Love Channel Medan yang kami kasihi, mari kita melanjutkan tentu pelajaran yang meningkatkan kembali bagaimana perjalanan Yakub dengan judul kematian Rahel. Silakan Ibu Erita. Baik, Ibu Tina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Memang menarik sekali ya pelajaran ulasan demi ulasan yang kita sudah dengarkan. Kali ini kita akan ulas tentang kematian Rahel. Ibu Tina, kita tahu karena Rahel inilah Yakub waktu itu berlama-lama di kampung halaman pamannya Laban.
digambarkan penderitaan apalagi yang dialami Yakub ya setelah kematian Rahel dalam keluarganya yang tidak normal. Kalau kita baca pemirsa dalam Kejadian 35 ayat 15 sampai 29. Di situ dikatakan setelah meninggalkan Betel ada 3 peristiwa yang saling terkait yang menunjukkan langkah terakhir perjalanannya menuju tanah perjanjian. Apa itu, Ibu Tina? Pertama, ketika lahir putra terakhir Yakub, si Benyamin, maka meninggallah istrinya Rahel. Betapa sedihnya Yakub karena Rahel istri yang sangat dicintai. Kemudian kedua, Ruben putra sulung Yakub dari istrinya Lea. Ya, Lea ini kan kakaknya Rahel kan. Ruben tidur dengan gundi Yakub. Dan selanjutnya dikatakan kelahiran putra terakhir Yakub terkait dengan Bethlehem yang berada dalam batas-batas tanah perjanjian. Jadi kisah Rahel yang sedang sekarat, Rahel ketika itu memberikan nama kepada putranya dengan nama Ben-Oni yang berarti putra kesedihanku. Ya. Namun Yakub menggantikan nama putranya menjadi Benyamin yang artinya putra tangan kanan. Untuk mengungkapkan harapannya ya, harapan Yakub di tanah perjanjian dan semua yang Tuhan katakan akan dia lakukan untuk umatnya setelah mereka menetap di sana. Inilah kerinduan Yakub. Baik, kita kembali kepada putranya si Ruben. Ya, ketika melakukan hubungan seksual dengan Bilha gundik ayahnya itu, yang juga pembantu Rahel, Yakub memang mengetahui. Yakub tidak menanggapi pelanggaran yang mengerikan. Kenapa? Meskipun dia tahu akan hal itu, Ibu Tina, namun Yakub percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menggenapi firman-Nya meskipun ada kejahatan dari waktu ke waktu yang terjadi di sekitarnya. Luar biasa. Namun terlepas dari semua masalah yang dihadapi Yakub pada saat itu, kejahatan yang nyata, pelajaran iman yang tepat inilah yang tersirat dalam 12 putra Yakub yang akan menjadi leluhur Israel. Dikatakan kehendak Tuhan akan terpenuhi melalui keluarga ini. Tidak peduli betapa kacaunya keluarga ini sebenarnya. Inilah yang boleh saya sampaikan kisah kematian Rahel pada pelajaran ini, Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita, penjelasannya menuntun ya. Menuntun kepada kita semua bahwa tidak ada satupun, baik itu umat, baik itu seseorang pilihan Allah, lepas dari pergumulan. Namun saya tadi memetik satu ungkapan hati Yakub ketika melihat perbuatan anaknya Ruben. Dia serahkan kepada Tuhan. Bahwa dia melihat segala sesuatu itu bisa terjadi, tapi dia serahkan kepada Tuhan karena janji itu sudah dia dapatkan. Terima kasih Ibu Erita, Tuhan memberkatimu. Baik pemirsa Love Channel Medan, semakin kita diberkati tentunya ya, amin ya pemirsa. Nah saat yang berbahagia ini, Ibu Citra Sihombing akan meringkaskan seluruh pelajaran yang sudah kita dengarkan. Mari kita lebih buka hati dan pikiran kita. Kepada Ibu Citra, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tina untuk kesempatan terakhir yang diberikan kepada saya menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini. Terima kasih para lovers untuk setiap pembahasan yang luar biasa. Amin. Saya percaya kita semua terberkati
dengan kisah perjalanan kehidupan Yakub. Pengalaman hidup Yakub selama pergumulan dan penderitaannya menggambarkan ujian yang akan dialami oleh umat-umat Allah sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Penipuan-penipuan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, rasa bersalah, dosa-dosa kesayangan yang terulang terus-menerus. Tanpa kita sadari, mungkin kita juga mendua Tuhan. Penderitaan adalah hal yang sama yang akan kita alami juga. Tetapi ketika kita ingin melepaskan dan mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita tidak akan mampu. Lovers, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Rasa bersalah, menyadari akan dosa-dosa kesayangan kita, dan pelanggaran yang kita lakukan, ini akan menuntun kita kepada satu penyerahan. Melalui kerendahan hati, penyerahan diri, dan tentunya pertobatan, kita datang di hadapan Tuhan. Yakub semalaman dia bergumul melawan malaikat Allah itu, dan ia menang. Setan juga akan selalu berusaha untuk membuat kita agar kita selalu hidup di dalam rasa bersalah. Hidup yang putus asa, mencoba agar kita selalu semakin jauh dari Tuhan. Ketika Yakub bergumul melawan malaikat Allah, bergumul itu gambaran yang sama bahwa hidup kita juga saat ini, kita juga sedang bergumul melawan tantangan-tantangan dosa siang dan malam. Tetapi sama seperti doa Yakub. Doa Yakub dia katakan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Biarlah kiranya doa yang sama juga menjadi doa kita. Ketika kita sedang mengalami tantangan-tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Rasa bersalah. Itu semua akan membawa kita kepada satu kemenangan ketika kita selalu berpegang kepada kuasa Allah. Ketika kita berseru kepada Tuhan, meminta dan mengakui setiap dosa pelanggaran yang kita lakukan, Allah akan mendengar setiap doa dan seruan kita. Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Dia berjanji, Dia akan memberkati dan menyertai hidup kita. Pemirsa lovers, biarlah kita akan selalu menang dalam setiap tantangan hidup kita. Di dalam setiap pergumulan kita, mari berserah kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, maka Dia akan memenangkan kita di dalam setiap pergumulan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Citra Sihombing. Pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita sudah berakhir dalam pembahasan, tetapi saya merasakan kurang. Aduh, bahagia sekali apabila kita sangat menikmati firman Tuhan, kita membuka hati kepada Tuhan, semuanya menjadi indah. Pemirsa yang diberkati, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita, lovers, pemirsa Love Channel Medan, dengan ringkasan yang telah diberikan Ibu Citra tadi. Ada satu himbauan dari saya. Mari, tidak ada selain daripada mari kita saling menguatkan. Karena kita semua memiliki kelemahan dan pergumulan. Baik pemirsa, untuk itu, kalaupun kita masih mau perpanjang waktu, masih ada waktu yang lain. Untuk kali ini kita akan akhiri, ya. Mari kita akhiri dengan doa. Ya, pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini Ibu Citra Sihombing adalah seorang istri hamba Tuhan, akan menutup di dalam doa dan akan memberikan doa berkat kepada kita. Kami persilakan Ibu Citra. Baik, pemirsa lovers, dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, sungguh hati kami sangat bersyukur dan memuji Engkau pada saat ini.
Kami sangat terberkati oleh firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang sudah kami kupas pada saat ini. Perjalanan kehidupan Yakub menjadi satu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan kami. Rasa bersalah, rasa ingin hidup penuh dengan damai, biarlah itu boleh menjadi bahagian kami. Ketika Yakub bergumul melawan malaikat Allah, maka dia menang dalam pergumulannya. Sama seperti doanya, dia tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati hidup. Biarlah kiranya doa yang sama menjadi bahagian kami. Bapa dalam surga, kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Ada banyak dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, Engkau adalah Allah Maha Pengampun. Dengan segala kerendahan hati, kami datang memohon kepada Tuhan. Biarlah Engkau ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan kami, biarlah kiranya tangan Tuhan yang akan selalu memegang kami, sehingga kami akan selalu menang di dalam setiap pergumulan dan tantangan-tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat janji Tuhan. Engkau akan selalu memberkati hidup kami. Engkau akan selalu menyertai kami. Dan biarlah kasih kebaikan Tuhan akan terus menjadi bahagian hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Citra Sihombing atas doa yang sudah diberikan. Baik pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Waktunya saat ini kita akan berpisah. Kita akan berjumpa lagi. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Demikian pemirsa, dukungan itu adalah berkat bagi kami. Saya sangat meyakini apabila pemirsa mau mendapatkan lebih banyak berkat, silakan untuk membagikan channel kita ini, yaitu Love Channel Medan, kepada keluarga dan kepada sahabat. Baik pemirsa, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Shalom. Shalom. Shalom.